Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ikhwati fillah, a'azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Allah Azza wa Jalla pertemukan kita dalam acara kita, ya, dalam acara kesayangan kita, yaitu Syakhsiyatul Muslim. Mudah-mudahan kajian rutin kita ini, kajian kitab Syakhsiyatul Muslim, memberikan banyak faedah dan manfaat bagi kita semuanya, dan tentu kita bisa juga melakukannya, mengamalkannya, dan lebih bagus lagi juga kita tidak hanya sekedar untuk kita, ya, tapi kita juga dakwahkan, kita juga sampaikan ke orang lain, ya. Ikhwati fillah, azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu itu sudah kita bahas tentang bagaimana candaan-candaan Rasulullah SAW, sendau gurau beliau, dan bagaimana berkelakarnya beliau, tapi semuanya itu tidak keluar dari koridor syariat, semuanya itu tidak melanggar syariat, ya. Kita lihat bahwa ada seorang anak kecil yang dikatakan adalah disebut dengan Aba Umair. Lalu ada burung, dia memiliki burung kecil, qadarullah burungnya mati. Lalu kata Rasulullah SAW, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Wahai Aba Umair, apa yang terjadi dengan si Nughair, begitu. Jadi padanan katanya itu kan indah. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Ya. Taib. Itu. Kemudian itu satu. Yang kedua, waktu itu kita sudah bahas juga tentang seorang yang datang kepada Nabi minta tunggangan, minta tumpangan, gitu lah kira-kira, ya. Minta tunggangan, minta kendaraan. Lalu Nabi SAW mengatakan, kami akan membawamu naik anak onta, gitu. Ya Rasulullah, anak onta gimana anak onta? Kata Rasulullah, tidaklah onta itu melahirkan kecuali anak, gitu. Yang dilahirkan kan anak, ya. Tidaklah onta betina itu, tidaklah yang ada yang melahirkan onta kecuali betina, kan. Artinya anak onta itu, ya, apakah dia betina ataupun jantan, itu kan statusnya anak bagi induknya, kan gitu. Iya. Jadi kita ini pun sudah dewasa, kita udah punya istri, udah punya anak. Bagi orang tua kita kan anaknya. Ya, saya kan udah besar, Pak. Iya. Bagi mereka, ya kita ini statusnya anak. Walaupun kita jenderal, walaupun kita sudah punya cucu umpamanya. Ya kita tetap anak bagi orang tua kita, kan. Apa kita jadi ayah? Enggak, kan. Status itu enggak akan bisa dibuang sampai hari kiamat. Gitu. Jadi kan benar gitu. Rasulullah itu ada nilai candaannya di situ, kan. Cobalah dilihat. Kami enggak akan membawamu kecuali anak onta, gitu. Sama, ini karena kita nggak biasa menggunakan hal yang seperti ini, yang sebenarnya ada candanya di situ, tapi sayangnya kita nggak familiar gitu. Kita nyari yang jauh-jauh gitu. Padahal dekat nih banyak gitu. Ada tetangga kita datang, teman kita datang, yuk makan anak ayam gitu. Kan betul, walaupun ini ayam yang sudah besar yang dipotong ini beratnya mungkin 2 kilo, bahkan 3 kilo gitu kan. Tapi kan ini statusnya anak bagi induknya, kan. Gitu, ya. Sangat indah candaan Rasulullah SAW. Nah, terakhir kemarin Muhammad Rasulullah SAW itu diceritakan dalam Al-Adab Al-Mufrad ini bahwa dalam riwayat Imam Ahmad, ya, bukan dalam Adab Al-Mufrad. Dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan bahwa ada seorang yang dekat dengan Nabi dari kampung, namanya Zahir. Satu saat beliau berjualan di pasar, ya, lalu Nabi memeluknya dari belakang, ya. Lalu Nabi mengatakan, ya, lalu si Zahir mengatakan, lepaskan aku, begitu, ya. Arsilni, lepaskan aku. Siapa ini? Lalu dia berpaling, lalu dia melihat yang melakukan adalah Nabi SAW. Justru dia nggak ingin lepas
dari pelukan Nabi SAW. Karena dia tahu bagaimana keutamaan bertemu dadanya, ya, dada Nabi dengan punggung si Zahir tadi. Lalu Rasulullah SAW pun bercanda mengatakan, man yasyari al-abda, siapa yang mau membeli budak ini? Ya, begitu. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, berarti aku ini hina nih. Engkau mendapatiku sebagai seorang yang hina. Aku di hadapanmu adalah sebagai seorang budak yang hina, budak yang murah. Gitu ya. Maka kata Rasulullah SAW, lakin indallahi lasta bighasidin. Lakin indallahi lasta bighasidin. Tetapi engkau di sisi Allah bukanlah seorang budak yang murahan. Au qal lakin indallahi anta ghalin. Tapi di sisi Allah engkau adalah orang yang, di sisi Allah adalah engkau adalah orang yang sangat mahal. Artinya candaan Rasulullah SAW mungkin orang-orang menganggapnya orang yang rendah gitu kan. Tapi di sisi Allah ternyata dia adalah orang yang sangat tinggi derajatnya. Jadi ini menunjukkan candaan Rasulullah SAW benar. Candaannya nggak ada yang dusta gitu. Mana syariah al-abda? Siapa yang membeli budak ini? Al-abda itu artinya budak dalam pengertian budak Allah. Kita ini kan sesungguhnya Abdullah kan, hamba-hamba Allah. Budak-budak Allah. Iya. Maka dikatakan, aku ini berarti budak murahan Rasul. Bukan. Engkau di sisi Allah itu adalah hamba yang sangat mahal. Kenapa? Karena keimanan dan takwanya. Jadi mana sisi candanya di sini? Sisi candanya Rasulullah mengatakan engkau hamba gitu, engkau budak. Budaknya bukan budaknya orang, tapi siapa? Budaknya Allah. Kita ini kan bangga semestinya menjadi hamba Allah kan. Jangan kita menjadi hamba harta, menjadi Abdul Mal, Abdul Jah, ya, Abdul Nas. Jangan kita menjadi hamba orang, hamba manusia, hamba harta, hamba jabatan dan lain sebagainya. Artinya hamba manusia, hamba jabatan, hamba ini bagaimana maksudnya? Gara-gara dia memperjuangkan kepentingan ini semuanya, lupa ibadah kepada Allah. Ada Abdul Baqarah, hamba lembu. Kenapa? Karena maghrib pun masih sibuk ngurusi lembu aja. Pada hakikatnya dia adalah hamba lembu. Bukan hamba Allah. Kalau hamba Allah itu sebelum azan dia di masjid. Minimal sholat jamaah ada di masjid dia. Karena dia hamba Allah. Aku hamba Allah kok. Bukan hamba burung, bukan hamba ayam. Aku bukan hamba sapi. Aku hamba Allah. Aku bangga sebagai hamba Allah. Gitu, ini hamba Allah, maka kita harus bangga dengan hamba Allah. Dengan status kita sebagai hamba Allah ini kita bangga. Apakah bangga-bangga gitu ujobkan aja nggak ada pelaksanaan? Harus ada pelaksanaannya. Jadi tidak hanya sebatas bangga-bangga aja tapi nggak ada pelaksanaan ibadah kepada Allah, ini juga nggak benar ya. Wa atad ajuzun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Seorang nenek tua, wanita tua datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita lanjutkan ya. Jadi yang ini tadi, yang kita sebutkan 3 hadis tadi, ada tentang Aba Umair, Mapa ala Nugair, kemudian laki-laki yang mengatakan anak onta, kata Nabi, apakah talidul ibil, apakah ini onta itu dilahirkan kecuali adalah onta betina. Artinya semua onta itu anak, statusnya anak bagi onta yang lain, bagi onta induan, ya. Dan begitu juga yang dikatakan oleh Nabi kepada si Zahir tadi, ya, tentang budak. Dia mengatakan, Nabi, engkau adalah seorang budak, artinya budak Allah SWT. Ini sudah kita bahas semuanya dan itu adalah merupakan saripati ataupun ringkasan ya dari kajian kita pada pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan saat ini, ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Qala al-muallif rahimahullah, wa atad ajuzun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita tua datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha an yudkhilani al-jannah." Doakanlah kepada Allah agar Allah memasukkanku ke dalam surga. Jadi inilah tamaniyat. Inilah cita-cita kaum sahabiyat. Ya. Ini luar biasa. Betapa banyak orang pada hari ini yang dia cari adalah semuanya kehidupan dunia kan. Ya Allah, bayarlah hutang-hutangku, banyakkanlah hartaku, berikanlah aku kesehatan. Jarang kita ini doa-doa kita yang bersifat akhirat. Ya Allah, wafatkan aku husnul khotimah. Ya Allah, masukkan aku dalam surgamu, jauhkan aku dari nerakamu. Berikanlah aku bidadari ya Allah, berikan aku kenikmatan surga yang sesungguhnya ya Allah. Gitu kan. Jadi jarang kita itu. Yang kita kepentingan duniawi.
Tapi para sahabiat, Masya Allah, ya Rasulullah, udu'ullah li. Nggak main-main mintanya sorga. Udu'ullaha an yudkhilani al-jannah. Berdoalah kepada Allah ya Rasulullah. Ya, berdoalah kepada Allah agar Allah memasukkanku ke dalam sorga. Faqala muda'iban. Maka Nabi SAW pun menjawab dengan penuh candaan. Ya Umma Fulan, wahai ibu Fulan. Ini nggak tahu si Fulan ini anaknya, anak ibu itu tadi. Innal jannah, wahai ibu Fulan, gitu ya. Innal jannata la tadkhuluha ajuzun. Sungguhnya sorga itu tidak akan dimasuki oleh wanita-wanita tua. Sorga itu tidak akan dimasuki oleh wanita-wanita tua. Fawallat al-ajuzu tabaki. Maka wanita tua itu pun pergi dalam keadaan menangis. Setelah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, sorga itu tidak akan dimasuki oleh wanita-wanita tua. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun. Beritahulah oleh kalian kepada wanita tersebut bahwasanya wanita tersebut tidak akan masuk ke dalam sorga dalam keadaan dia tua. Dalam keadaan tua tidak. Innallaha ta'ala yaqul inna ansha'nahunna insya'am faja'alnahunna abkaran. Sungguhnya kamilah yang menjadikan kaum wanita itu dengan sebuah kejadian. Lalu kami jadikan mereka itu dalam keadaan abkaran, dalam keadaan gadis. Iya. Jadi wanita-wanita yang akan masuk ke dalam surga nggak ada ceritanya tua. Begitu juga dengan laki-laki. Dalam riwayat dikatakan berumur 33 tahun. Karena yang biasanya orang umur 33 tahun itu muda, perkasa, ceria-cerianya, segar-segarnya, lagi ininya lah, lagi senang-senangnya gitu kira-kira ya. Orang berumur seperti itu kan. Dalam riwayat dikatakan ada yang mengatakan umur 33 tahun gitu. Begitu semua orangnya iya. Jadi yang sakit, yang apa udah nggak ada lagi. Sempurna semuanya udah. Yang pincang-pincang, yang apa semuanya sehat walafiat. Iya, Masya Allah ya. Begitulah kenikmatan dalam surga. Sudah tidak ada lagi yang namanya kesusahan, tidak lagi yang namanya kejelekan. Semuanya adalah kenikmatan dan kenikmatan. Surga abadi ya, yang tidak ada sedikit pun kegundah-gulaan, yang tidak ada sedikit pun masalah di dalamnya ya. Jadi kata Nabi SAW, panggillah wanita itu, beritakanlah kepadanya, annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun, bahwa dia tidak akan masuk ke dalam surga dalam keadaan dia itu ajuz, dalam keadaan dia itu adalah wanita tua. Innallaha ta'ala yaqul, sungguhnya Allah berfirman, inna ansha'nahunna insya'an. Sungguhnya kami telah menciptakan wanita itu ya dengan sebuah penciptaan, faja'alnahunna abkaran, maka kami jadikan mereka itu dalam keadaan gadis-gadis selalu. Ya. Ini juga dimaksud adalah bidadari. Bidadari walaupun sudah berhubungan dengan penduduk surga nanti, tetap gadis dia. Dia tidak seperti wanita di dunia ini kan. Kalau sudah berhubungan dengan laki-laki selesai kan begitu. Artinya dianggap dia tidak gadis lagi, sudah jadi janda, sudah jadi ini. Tapi kalau di surga, Masya Allah ya, mereka selalu dijadikan abkaron, dalam keadaan gadis selalu. Walaupun sudah berhubungan dengan penduduk surga ya. Itu sebuah kenikmatan yang dipersiapkan oleh Allah SWT kepada orang-orang beriman tentunya ya. Wa minal hadis ad-dalati ala nafsiyati Rasul al-marahati al-muhibbati lil muda'abah. Dan di antara hadis-hadis yang menunjukkan tentang nafsiyati Rasul al-murihah, al-murhah, tentang jiwa Rasul yang selalu menyenangkan. Al-muhibbatil muda'abah, yang memang suka untuk bercanda, wal mizah, dan senda gurau. Ma akhrajahu oleh Imam Ahmad rahimahullah, apa yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, ia mengatakan. Selengkapnya hadis ini nanti akan kita bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi kita katakan tadi bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ya,
ingin menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW adalah seorang yang suka untuk bercanda, suka untuk berkelakar. Tapi lagi-lagi kita katakan, semuanya itu terukur, semuanya itu adalah kebenaran yang ada di dalamnya. Tidak ada yang di sana candaan yang dusta sifatnya, tidak ada candaan yang sifatnya itu bohong dan sebagainya. Tidak seperti kita kadang-kadang. Kita kalau nggak bohong nggak lucu gitu. Karena yang kita cari memang lucunya gitu kan. Nah, kalau kita lurus-lurus saja Pak Ustadz nggak lucu. Ah, subhanallah. Justru yang benar itu yang mengandung banyak candaannya, tapi kitanya yang nggak bisa memainkannya. Itu masalahnya kan itu. Kita yang nggak benar ya, nggak tahu cara memainkan ataupun memilih ya memilih redaksinya yang bagus sehingga melahirkan sebuah candaan yang benar ya. Kita lihat. Kalau yang tadi itu ya bisa saya sampaikan yang sebelum-sebelumnya dan yang ini tadi kan wanita yang meminta masuk surga. Lalu kata Nabi, wanita tua nggak ada masuk surga. Memang benar. Karena ke dalam surga itu semuanya sudah dirubah oleh Allah nanti perwujudannya semuanya menjadi orang yang muda-muda, ceria, perkasa, gagah, berani dan sebagainya gitu kan. Nah, yang ini akan ada hadis fi'li namanya. Tadi ini kan semua dari hadis qauli ya, perkataan-perkataan. Kalau ini kita lihat akan ada nanti perbuatannya sendiri bagaimana. Kita lihat ya. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebagian safar beliau. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau musafir ya, kalau ingin safar, ingin bepergian, beliau biasanya mengundi istri-istrinya siapa yang akan ikut menemani beliau. Karena kan kalau bersafar tentu akan lama gitu kan. Artinya mungkin 2 pekan, mungkin sepekan, mungkin 3 hari. Artinya butuh waktu yang lama tidak sebentar untuk bersafar itu. Maka di antara mereka yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Ibunda Aisyah, Nabi SAW aku keluar artinya ikut bersama Nabi SAW di sebagian safar beliau. Wa ana jariyatun dan aku seorang gadis, lam ahmil al-lahma. Aku belum memiliki, aku tidak membawa daging. Maksudnya tidak membawa daging ini belum gemuk beliau. Walam abnun dan aku belum gemuk. Ya, artinya gadis yang biasalah, gadis kan rata-rata ya kebanyakan itu langsing gitu ya, tidak gemuk gitu ya. Faqala linnas, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada manusia ini para sahabat, taqaddamu, duluan kalian. Fataqaddamu, maka para sahabat pun duluan. Kalau safar itu kan rombongan berjalan gitu kan. Kata Nabi, udah para sahabat kalian aja duluan. Saya dengan istri saya di sini. Gitu ya. Tsumma qala li, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'alai hatta usabiqaki. Wahai Aisyah, ayo di sini. Ya, sehingga aku berlari ya, berlomba lari denganmu. Gitu kira-kira. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ta'alai wahai Aisyah, hatta usabiqaki, sehingga aku berlomba lari denganmu. Ya. Pasabaktuhu. Lalu aku berlomba dengan Nabi, berlomba lari dengan Nabi. Pasabaktuhu, maka aku memenanginya. Gitu ya. Pasakata anni, maka beliau pun diam. Ini candanya belum nampak nanti. Jadi ceritanya ini adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha itu ikut bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu safarnya. Kita nggak tahu di dalam riwayat ini nggak disebut kemana waktu itu ya. Kemudian para sahabat disuruh oleh Nabi duluan, mereka di depan. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Ibunda Aisyah, wahai Aisyah, yuk kita lomba lari sekarang. Karena Ibunda Aisyah waktu itu belum gemuk, ya, lalu berlomba larilah antara Rasulullah SAW dengan istrinya ini, yang istri tercintanya ini. Inilah candaan Rasulullah SAW, salah satu bentuk candaannya ini. Ini aja udah candaan itu kan. Kalau sekarang ini suami istri lomba lari mana ada gitu, jalan bareng aja payah, gitu kan. Subhanallah. Ya ini lomba lari ya.
Kemudian waktu itu qadarullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa namanya ini dikalahkanlah oleh Aisyah, begitu kan. Ini mungkin juga salah satu apa ya cara Rasulullah SAW untuk membanggakan, untuk menyenangkan hati istri. Ya kalau istrinya udah kalah duluan kan nanti dia nggak semangat, dia apa. Ini mungkin salah satu trik Rasulullah SAW, artinya cara Rasulullah untuk membahagiakan istri tercintanya ini ya. Hatta idza hamaltul lahma, sehingga apabila pada suatu saat aku sudah al-lahma, dia sudah gemuk, wabaduntu, artinya aku sudah banyak daging, sudah gemuk, wanasitu, dan aku sudah lupa waktu itu ada domba lari. Kharajtu ma'ahu fi ba'di asfari, aku keluar lagi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian safarnya. Artinya keluar lagi mereka. Faqala linnas, maka Nabi pun mengatakan kepada manusia, taqaddamu, duluanlah kalian. Fataqaddamu, maka mereka pun duluan. Tsumma qala li, kemudian dia mengatakan, Nabi mengatakan, ta'alai hatta usabiqaki. Wahai Aisyah, keluarlah engkau sehingga aku berlomba lari denganmu. Tapi apa yang terjadi? Fasabaqtuhu, aku pun berlomba lari dengan beliau. Fasabaqani, lalu Nabi yang mendahuliku. Faja'ala yadhhak wa yaqul hadhihi bitilka. Maka Nabi SAW pun tertawa lalu mengatakan, ini kemenanganku ini untuk membalas kekalahanku yang lalu. Masya Allah. Ya, ini luar biasa. Jadi ada apa ya? Ada suasana yang sangat indah yang terjadi antara suami dan istri. Salah satunya candaan ini kan. Ini candaan. Sekarang ada nggak di antara para pemirsa Salam TV yang berbahagia lah ya, yang kayak gitu sama istrinya, yang apa namanya ini berlomba lari berdua, jalan bareng. Ya mungkin nggak usah lah konteksnya lari gitu kan. Mungkin yuk makan bareng, siapa duluan habis, atau minum siapa yang duluan. Jadi ada kehidupan yang sangat indah yang tidak tegang di situ gitu ya. Jadi hubungan ini kan tidak bisa dibangun terus di atas ketegangan, tidak bisa dibangun di atas keseriusan. Jadi ada kehidupan ini harus dihadapi apa ya istilah orang, serius tapi santai gitu ya. Serius tapi santai, santai tapi serius, gitu ya. Jadi intinya bahwa janganlah kehidupan kita ini hanya didominasi, hanya dipenuhi oleh ketegangan-ketegangan yang tidak ada candaan di sana, yang tidak ada sendau gurau di sana, dan ini akan kehidupan jadi kering gitu. Kehidupan ini tidak akan menjadi indah ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan. Walidzalika lam yakun as-sahabatu al-kiramu yarawna harajan fil mizahi aw muda'abati. Oleh karena itu, tidaklah para sahabat radhiyallahu taala anhum melihat masalah dalam bercanda dan berkelakar. Artinya para sahabat menganggap bahwa candaan dan berkelakar itu bukan sesuatu yang dilarang, bukan sesuatu yang nggak boleh. Ya. Para sahabat nggak ada menganggap hal itu. Falaqad ra'au Rasula al-Karima. Mereka telah melihat Rasul yang mulia. Wa huwa imamuhum wa qaiduhum wa muallimuhum. Dan dia adalah imam mereka. Rasulullah adalah imam mereka dan imam kita juga. Wa qaiduhum, dan pemimpin mereka. Wa muallimuhum, dan muallim mereka, guru mereka. Guru ngaji mereka, pemimpin perang mereka, imam mereka dalam sholat, pemimpin mereka dalam negara, lengkaplah semua. Tapi apa? Yamzah ahyanan. Kadang beliau juga mau bersendau gurau, mau bercanda, mau berkelakar. Wayamrahu ahyanan ukhra. Dan beliau juga berkelakar dan bersendau gurau, bercanda kadang-kadang. Fakanat lahum mawaqifu minal mizahi wal marahi tarifatun. Maka para sahabat ya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa mawaqif ya, memiliki beberapa kejadian-kejadian minal mizah, daripada kelakar dan sendau gurau yang sangat indah. Ya, ada beberapa riwayat begitu ya tentang kejadian-kejadian candaan Nabi dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum wa radhahum. Tadullu ala samahatil mujtama' al-islami, yang menunjukkan atas toleransi masyarakat Islam yang pertama. Siapa masyarakat Islam yang pertama? Ya para sahabat.
ya, wa bu'dihi, dan jauhnya masyarakat Islam ini anitazammud, ya, anitazammud dari ketegangan, wa tajahhum dari masam muka, wal inqibadi, inqibadi artinya wajah yang berkerut. Tidak ada. Jadi tidak ada yang namanya ketegangan, tidak ada yang namanya muka yang masam, dan tidak juga ada dahi yang berkerut. Kita lihat langsung, ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Akhraja al-Bukhari fil adab an Bakr ibni Abdullah. Al-Imam al-Bukhari mengeluarkan satu riwayat di dalam kitab al-adab, adab al-mufrad tentunya. An Bakr bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Bakr bin Abdullah. Dia mengatakan, karena ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatabadahuna bil batikh, bil bitikh, ya. Karena ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatabadahuna bil bitikh, adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka saling melempar dengan buah bitikh. Bitikh itu semangka, ya, atau semacam semangka. Bagaimana kelanjutan kisah ini, ikhwati billah? Nanti ya, setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Jadi waktu itu, ikhwati billah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an, adalah sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka ini saling melempar buah semangka atau semacam buah semangka. Fa idza kanat al-haqa'iq kanuhum rijal. Padahal sesungguhnya mereka itu adalah laki-laki yang tegas. Bukankah para sahabat yang mengikuti perang dengan Rasulullah SAW? Dalam perang apakah memang ada lagi candaan? Yang ada keseriusan. Tapi mereka satu saat terkadang bercanda. Ini dia candaannya. Bukan berarti mereka ini jadi berubah, enggak. Mereka enggak laki-laki sejati, laki-laki yang hebat lagi, tidak. Mereka tetap dengan kehebatannya, tetap dengan keperkasaannya, tetap dengan kegagahannya. Tapi demikian pun mereka tetap melakukan yang namanya candaan. Kita lihat. Ya, bercanda mereka dengan saling melempar apa tadi? Buah semangka. Innahu al-mizahu al-islami al-muqtasid, itulah sebuah sendau gurau atau candaan islami al-muqtasid, ya, yang sangat sederhana, al-mu'tadil, yang adil, alladzi la yukhrij ashabahu an jadatil haqqi, yang tidak mengeluarkan para pelakunya dari keseriusan. Tidak, jadi bukan berarti jadi lembek, jadi apa, enggak. Anjalatil haqqi, dari keseriusan, dari kebenaran, tidak. Mereka tetap dalam posisi kebenaran, mereka tetap di atas kebenaran meskipun mereka bercanda. Karena candaan itu bukan yang dominan, tapi yang sekali-sekali yang juga tidak keluar dari, tidak melanggar syariat, begitu ya. Wala yutfi'u fihim sya'latar rajulah, dan juga tidak memadamkan pada mereka itu cahaya sebagai seorang laki-laki. Wa inna ma yuaddi gharadahu fi tansyitin nufusi wa jala'il adhani wa tarwihil qulub. Hanya saja maksudnya itu adalah untuk, hanya saja wa inna ma yuaddi, hanya saja hal itu membawa, ya, ini maksudnya itu wa inna ma yuaddi gharaduhu, hanya saja maksudnya itu membawa kepada tansyitin nufus, untuk menyemangati jiwa, wa jala'il adhan, dan untuk menghilangkan adhan, yaitu apa? Kegundah-gulanaan. Wa tarwihil qulub, dan menyenangkan hati. Jadi tujuannya nggak ada yang macam-macam. Tujuannya hanya untuk refreshing lah, kalau sekarang ini refreshing, ya, untuk menyengarkan jiwa, untuk menghilangkan kegalauan, dan juga untuk menenangkan hati. Wa min taraifi ma ruya min mizahi sahabatil kiram alladhi dhahaka lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma akhrajahu al-Imam Ahmad an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Di antara hal yang taraif, artinya sesuatu yang hal-hal yang lucu, ya, yang diriwayatkan dari mizah, dari candaan sahabat yang mulia, yang Rasulullah SAW pun tertawa dengan candaan itu.
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Ummi Salamah, ibunda kita radhiyallahu taala anha. Anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu kharaja tajirun ila Busra. Bahwa satu saat Abu Bakar keluar ya untuk berdagang ke Busra. Dan nama tempat ya, ke Busra namanya. Wa ma'ahu, dan bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ada namanya Nuaiman wa Suwaibit ibnu Harmalah radhiyallahu taala anhuma. Bersama Abu Bakar ada namanya Suwaibit, ya. Ada nama Nuaiman dan Suwaibit ibnu Harmalah radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Wa kilahuma badariyun, dan keduanya itu adalah orang yang ikut dalam perang Badar. Kita tahu bagaimana keutamaan yang Allah sediakan, yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka-mereka yang ikut dalam perang Badar. Karena itu salah satunya perang yang sangat luar biasa dalam Islam, ya. Wa kana Suwaibit ala zad. Suwaibit ini memiliki makanan, ya. Faqala lahu Nu'man, maka Nu'man pun mengatakan, ya, at'imni, kasihlah aku makan. Faqala hatta yaji'a Abu Bakar, aku enggak akan mau kasihmu makan sehingga datang Abu Bakar, ya. Wa kana Nu'aiman, ya, wa kana Nu'aiman mudhikan mazzahan. Sementara Nu'aiman ini adalah seorang yang suka berkelakar dan suka bercanda. Fadhahaba ila nasin jalabu dhahran faqal. Lalu mereka pergi, ya, melewati manusia yang mereka manusia ini telah memberikan sebuah beban yang berat kepada onta atau kepada kuda, ya. Memang redaksi hadisnya ini kalau kita lihat di kitab yang lain agak lengkap, tapi di sini agak ada sedikit dipotong, ya. Jadi intinya bahwa mereka ini, si Nuaiman dan Suwaibit ini pergi melewati satu kaum, ternyata kaum ini telah memberikan satu beban yang berat kepada onta atau kuda waktu itu. Faqal, lalu Nuaim mengatakan, ibta'u minni ghulaman arabiyan farihan. Belilah oleh kalian dariku seorang budak Arab yang sangat cerdas. Nah, dia kan berdua ini, ya, berdua, ya. Jadi Nuaim mengatakan, ya, belilah dariku seorang budak ini. Dia mengatakan Suwaibit ini temannya ini dia menganggap temannya ini budak gitu, ya. Qalu na'am, kami akan membelinya. Qal innahu dzu lisan wa la'allahu yaqul ana hurrun. Dia mengatakan dia sesungguhnya adalah dzu lisan, orang yang memiliki lidah. Maksudnya adalah dia adalah orang merdeka sesungguhnya dimaksudkannya, ya. Tapi dikatakan dzu lisan. Dzu lisan itu kan orang yang merdeka, ya. Orang yang memiliki lidah artinya orang bisa ngomong. Kalau budak kan nggak bisa, dia diperintah tuannya ya harus diikuti, ya. Innahu dzu lisan artinya maksudnya dia ini orang merdeka sesungguhnya, tapi aku anggap dia budak gitu kira-kira, ya. Fa in kuntum tarikih lidzalika fad'uni la tufsiduhu alayya. Jika kalian meninggalkannya karena hal itu, karena dia adalah orang yang dzulisan itu tadi, ya, fad'uni, maka tinggalkanlah bagiku, la tufsiduhu alayya, jangan kalian rusak budakku. Faqalu, maka manusia tadi mengatakan, bal nabta'uhu, kami akan membeli budak ini. Fabta'uhu minhu bi'asyara qalais. Lalu masyarakat atau manusia tadi pun membeli dari Nuaimin, seorang temannya tadi Suwaibit, bi'asyri qalais, dengan 10 ekor onta yang hebat, yang kuat. Fa'aqbala biha wa yasuquha, maka dia pun pergi membawa 10 ekor onta tadi. Wa qala dunakum huwa hadza, ya, dikatakan oleh Nuaimin, ya, dunakum huwa hadza. Faqala Suwaibit huwa kadzib, ya. Dikatakan oleh Nuaim, inilah dia budak kalian. Aku membawa 10 ekor onta ini budak kalian ini Suwaibit ini. Faqala Suwaibit mengatakan, huwa kadzib, ana rajulun hur. Wahai manusia, dia ini dusta. Aku ini laki-laki merdeka, bukan budak. Qalu, mereka manusia mengatakan, qad akhbarna khabaraka. Manusia tadi mengatakan, dia telah menceritakan kepada kami tentang beritamu. Fatarahul habal, lalu mereka memasang tali fi raqabatihi di lehernya. Fadhahabu bihi, maka mereka pergi dengan si Suwaibit tadi. Yang mereka ikat, ini kan budak gitu, ya.
Faja'a Abu Bakar fa ukhbir. Maka datanglah Abu Bakar lalu diberitakan ya tentang bahwa Suhaib sudah dijual oleh si Nuaimin. Fadhahaba huwa wa ashabu ilaihim. Lalu Abu Bakar pun pergi dan para sahabatnya kepada manusia tadi yang telah membeli Suhaib. Faraddu al-qala'is wa akhaduhu. Dan maka mereka mengembalikan qala'is tadi, anak-anak ontak tadi yang 10 ekor tadi, wa akhaduhu, dan mereka mengambil Suhaib. Tsumma akhbaru an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bidzalika fadhahika huwa wa ashabuhu minha haulan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitakan tentang hal itu, lalu Nabi dhahik, lalu Nabi tertawa, wa ashabu, dan sahabat-sahabat minha dari kisah tersebut haulan artinya yang ada di sekelilingnya. Jadi intinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tertawa dengan kisah kejadian ini. Lihat, si Nuaimin dan Suhaib ini candaan sesungguhnya kan. Iya, candaan. Tapi begitulah para sahabat. Laki-laki yang sangat luar biasa. Allah ahli Badar, ini ahli Badar antara Nuaimin dan Suhaib ini. Yang Nuaimin mengatakan Suhaib ini budak gitu. Padahal bukan budak kan gitu. Bahkan udah dibeli di 10 ekor onta gitu. Artinya di sini apa? Ini menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah orang yang meskipun mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, tapi mereka juga dalam satu waktu mereka adalah orang-orang yang juga ingin candaan, ingin hal-hal yang menyenangkan, ingin juga senda gurau. Tidak selamanya juga kehidupan itu harus diiringi dengan ketegangan, diiringi dengan kita katakanlah semacam keseriusan terus gitu kan. Dari awal sampai terakhir kita serius saja, nggak enak juga. Jadi harus ada yang disebut dengan canda dan tawa, tapi yang semuanya terukur dan tidak berlebih-lebihan. Ikhwati fillah, a'azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan. Wa ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki Arabi artinya orang Arab kampung ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada khalal masjid. Lalu dia pun masuk masjid. Wa ana khanaqatahu bi fanaihi, dan beliau pun mengikatkan ya ontaknya di halaman masjid. Faqala ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Nu'aiman bin Amrin al-Ansari radhiyallahu anhu. Maka berkatalah sebagian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemana mereka berkata? Berkata ke Nu'aiman ibnu Amr al-Ansari. Mereka mengatakan kepada Nuaiman ibnu Amr al-Ansari, ya seorang Ansar radhiyallahu anhu. Jadi ada seorang Arab, ya orang Arab kampung datang kepada Nabi SAW, lalu dia masuk masjid, lalu dia mengikatkan ontaknya di halaman masjid. Lalu sebagian sahabat mengatakan kepada Nuaiman ibnu Amr al-Ansari, apa katanya? Wa kana yuqala lahu Nuaiman. Jadi dikatakan Nuaiman. Lau nahartaha fa'akalnaha. Kalau engkau sembelih ontaknya itu, kami akan makan. Itu kata sahabat. Ya, ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ini sebenarnya kisah ini lucu, ada candanya yang luar biasa. Tapi waktu kita sudah berakhir ya, insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat semuanya. Hada wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallama. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.